artikan. Disabilitas itu kita artikan sebagai bukan tidak berkemampuan, tapi memiliki kemampuan khusus. Kita tidak boleh menggunakan kata normal dan tidak normal. Ya. No, big Sepakat. no. Ya. Sepakat. Bahwa belum semua daerah di Jawa Timur boleh dibilang ramah bagi Ramah penyandang disabilitas. Karena kita menganggap Indonesia memang belum aware gitu loh. Harus diakui. Iya, mereka lebih suka disebut sebagai difabel atau disabilitas. Ya, karena Dengerin itu mereka. berbeda. Kita yakini ini adalah benar dan baik. Kita lakukan bersama. Jadi PR kita masih panjang dan itu perlu penyertaan semua pihak. Dari total data BPS lebih dari 42 juta jiwa penduduk Jawa Timur, 16.000 lebih diantaranya adalah saudara-saudari kita penyandang disabilitas. Dari sisi angka boleh dibilang tidak terlalu signifikan, tapi mereka punya makna dan mereka harus diberi ruang, difasilitasi untuk bisa hidup sebagaimana warga masyarakat Jawa Timur lainnya. Dan hari ini senang sekali dalam program podcast saja Sapa Jatim Kompas TV Jawa Timur, saya akan mengajak narasumber istimewa saya hari ini berbincang tentang menuju Jawa Timur ramah difabel. Kita tahu pemerintah sudah berupaya untuk bisa merangkul, tapi apakah kehadiran pemerintah sudah nyata, sudah cukup, atau dirasa dari beberapa aspek masih kurang dan perlu untuk dioptimalkan? Sudah hadir bersama dengan saya sosok istimewa yang mengawali karirnya sebagai guru SMA dan madrasah aliyah, aktif berkegiatan organisasi di Fatayat NU, berangkat dari Malang kemudian di Jawa Timur, dan beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, anggota Komisi E fraksi PKB. Hajah Hikmah Bafaki MPD. Izin saya menyapa Mbak Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Terima kasih Apa sudah kabar? berkenan. Alhamdulillah baik. Sehat ya. Alhamdulillah. Ini tanya balik ke saya ngelihat seger banget loh hari ini. Padahal jadwal keliling terus, Iya dong, harus ketemu seger. warga, masyarakat. Kalau kurang seger di touch up lagi. Itu manfaat make up ya. Iya, Tapi iya. sebelum ngobrol banyak, lagi nonton drakor apa nih belakangan ini? Salah satu yang bisa bikin rileks di tengah situasi yang mungkin kompleks, banyak hal dipikirin. Itu apa itu yang anak perempuan kembar itu Unwritten Ini. apa itu ya? Saya lupa judul pastinya. Jadi emang kalau nonton buat hiburan cari yang drama, sedih, komedi atau romantis. suka yang romantis sedih. Jadi kalau romantis lucu Kurang sih. mungkin karena hidupnya Action juga enggak. Oh, action juga enggak. Mungkin karena hidupnya bahagia. Jadi butuh balancing. Enggak, suka karena gini. Apa melankolis? Film Korea apa drama Korea yang bagus ya. Secara kualitas. Atau mini seri Hollywood yang bagus ya kayak tidak harus yang sedih-sedih, tapi yang saya suka yang kalimat-kalimatnya, narasi-narasi yang dimunculkan itu bermakna gitu. Jadi Ini jangan-jangan dikit-dikit kalimat-kalimatnya bisa bahasa cerdas. Korea nih. Enggak juga. Minimal annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Mbak Hikmah. Aduh, saya tuh Iya. seneng banget ketemu Mbak Hikmah hari ini ya, karena sempat Sesama ketemu di penyuka drakor gitu. saya jangan ngobrolin drakor hari ini. Jangan. Kita ngobrol seru di Iya. lain kesempatan kalau Oke, soal drakor. oke. Tapi ini yang saya lihat. Satu, mohon maaf ya. Usianya itu kan sudah paruh baya. Udah 54. Tapi kok energinya kayak masih 20-an? Wah, itu pujian ya. Ini Terima pujian, kasih. apresiasi. Kenapa Enggak jiwa sih. muda itu masih terjaga, spiritnya? Kumpul anak muda. Oke, satu rahasianya Iya. adalah kumpul anak muda. Sering berkegiatan bersama mereka, tahu bagaimana mereka menghadapi dunia ya. Berbincang, mengetahui masalah-masalah mereka, itu juga membuat kita menjadi lebih tersupport ya. Kemudian saya pikir kalau mau klise ya bersyukur ya. Tapi saya ini orangnya gini, nggak terlalu punya rencana muluk-muluk yang di itu depan satu. mata yang dikerjakan. Jadi nggak pasang target tinggi-tinggi, Enggak. yang ada di depan mata dikerjakan Pengen dengan ini, baik. pengen ini 5 tahun ke depan mau kayak gini enggak. Jadi yang di depan mata dikerjakan dan fokus. Itu saya dari dulu begitu. Sehingga yang menjadi tanggung jawab betul-betul dilaksanakan. Yes. Amanah itu, termasuk salah satunya menjadi anggota legislatif. Hari ini. Hari ya. ini. Dan peran-peran lain dong. Dan peran-peran lain. Kan enggak cuman anggota dewan. Bener. Ini kalau ditanya hari-hari kesibukannya luar biasa. Iya masih. Satu hal, backgroundnya kan guru.
Sempat juga jadi wakil kepala madrasah. Mm-mm. Kemudian aktif sekali organisasi Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Malang tahun 2004 sampai 2009. Lalu di Fatayat Jawa Timur ketua juga. Ketua juga selama kurang lebih Kalau Fatayat sih 6 tahun. tahu puluhan tahun dari mulai anak cabang hingga provinsi, jadi panjang ininya. Itu panggilan, karena nggak mungkin bisa bertahan. Bahkan sampai hari ini pasti masih berkegiatan, masih support. Masih dengan Fatayat sebagai pembina ya. Kemudian saya juga sekarang dengan beberapa kawan lain yang punya ideologi yang sama, bikin rumah layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Masya Allah. Kopatara ya, asalnya Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Nusantara. Base-nya di mana? Malang atau Surabaya? Malang. Di Malang. Tapi klien kita kan manapun ya. Kita pernah menerima 4 perempuan Lombok selama 71 hari di shelter kita. Mereka korban trafficking yang lokus deliktinya di Malang. Ini advokasi memang. Advokasi untuk korban. Tapi kegiatan-kegiatan pencegahannya juga banyak ya, untuk KDRT, trafficking, bullying. Tapi yang terbanyak justru kekerasan seksual. Gitu. Ini kalau bicara itu akan panjang sekali panjang kali lebar. Tapi di dalamnya Kopatara juga berkegiatan dengan komunitas disabilitas. Sekalipun saya tidak ngerti bola, saya ini sekarang menjadi pembina utama untuk sebuah klub sepak bola amputasi. Jadi pemainnya itu pakai satu kaki karena memang mereka amputi ya. Satu kaki dengan alat bantu supaya bisa elbow ya. Krek khusus sport itu namanya elbow. Dan tentu mini soccer ya, jumlah pemain, luas lapangan, tidak kayak futsal begitu kurang lebih. Dan mereka orang-orang hebat yang sekalipun menggunakan satu kaki dengan alat bantu, kelincahnya bisa diadu. Yang dari Jawa Timur itu sudah pernah mewakili Indonesia ke banyak event internasional, ke Jepang, ke Turki, kemana-mana ya. Untuk kebutuhan kompetisi atau kegiatan ini bersama latih olahraga prestasi yang juga di dalamnya memunculkan kebersamaan. Kalau bersama komunitas yang saya bina di dalamnya itu juga kita sudah mulai berpikir tentang pemberdayaan ekonomi, karena rata-rata orang miskin juga yang bergabung ya. Jadi itu laki-laki, perempuan dengan kalau untuk ini olahraga ini untuk laki-laki official rata-rata. Jadi ini komunitas yang akhirnya keluarga juga ikut serta. Ada banyak yang pasangannya sama-sama disabilitas. Tapi mereka juga dekat dengan disabilitas yang non-daksa lain ya, misalnya tunagrahita, tunarungu, netra dan sebagainya. Kita ada dalam komunitas besar juga. Jadi ada kawan-kawan ruang kreatif disabilitas, ada banyak komunitas-komunitas di Malang itu yang berjejaring dengan Kopatara. Tapi yang spesial bersama ini karena saya juga secara pribadi ada dalam struktur di sana sebagai pembina. Sekalipun tidak memahami bola, tapi menjadi pembina, melibatkan diri, berinteraksi dengan anggota komunitas, termasuk juga istri official. Ya, dengan keluarganya. Kalau ketemuan dengan komunitas disabilitas sih rutin ya, kita berkegiatan rutin untuk banyak isu, termasuk pelatihan-pelatihan untuk mereka. Beberapa kali bikin pelatihan pemberdayaan, misalnya kayak laundry sepatu, dan setelah itu banyak yang jadi menerima laundry sepatu di rumahnya, membuka usaha ya. UMKM. Ada yang keterampilan di RKD itu ruang kreatif disabilitas, sudah 23an penyandang disabilitas macam-macam disabilitasnya yang bekerja di situ, karena itu industri garment, sablon, laundry juga di situ. Dan itu basecamp mereka itu sempat kena kebakaran lalu rusak, sangat tidak layak ya, tidak aman. Dan kemudian kita bantu dengan dana dari pemerintah provinsi. Dan sekarang udah lebih kokoh, lebih bagus gitu ya. Ruang kreatif digital. Ruang kreatif disabilitas, maaf. RKD. Mereka pernah mendapat penghargaan dari UNICEF. UNICEF sekian tahun lalu mewakili Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur untuk jenis pekerjaan yang dilakukan oleh disabilitas. Prestasinya luar biasa. Mbak Hikmah tahu nggak, dari cara Mbak Hikmah bercerita ini yang saya rasakan ya, Mbak Hikmah betul-betul hadir, bukan sekedar mengisi waktu berkegiatan. Mbak Hikmah betul-betul dekat dengan semua yang ada di dalamnya, terlibat. Ya, saya itu emang ngerasa begitu. Itu rasa yang saya dengar, karena nggak mungkin bisa cerita seluas ini kalau nggak betul-betul melibatkan diri. Iya, kebetulan dari remaja, dari sebelum menikah sampai sekarang, isu yang sering saya geluti itu yang kaitannya memang kelompok rentan ya. Dulu waktu masih lajang itu sering banget belusukan ke rumah-rumah prostitusi
untuk Di isu Malang, pada saat Surabaya, remaja? di mana? Saat masih kuliah, Kuliah. ya, dan belum Apa menikah. yang membuat seorang hikmah remaja putri berkeliling belusuan Mulai dari menghitungi kondom yang dipakai tiap harinya. untuk kebutuhan riset, atau kan waktu itu Bukan, kuliahnya kuliah bukan. keguruan, ilmu Iya, pendidikan. karena itu untuk kepentingan kerja-kerja saya di LSM ya. Jadi sejak awal kuliah sudah aktif Dia sudah bergabung di LSM. di banyak tempat. Ketika udah menikah pun masih dengan ILO untuk green job di Indonesia Timur, itu saya menjadi instruktur agak panjang kontraknya. Dengan UNDP sih cuman beberapa kali bikin kayak naskah-naskah tentang kebencanaan ya. Misalnya dokumen tentang Rencon yang dipesan oleh pemerintah itu difasilitasi oleh UNDP untuk Kelut, untuk mana lagi 2 kali kayak saya nggak salah. Dengan UNIFEM ada program panjang untuk intervensi memasukkan apa ya, isu-isu yang ada dalam CEDAW ya. CEDAW itu konvensi internasional sudah kita ratifikasi terkait hak-hak perempuan dalam perencanaan penganggaran di level kabupaten kota. Jadi yang kita kelatih keliling beberapa tempat di Indonesia itu adalah DPRD, laki-laki maupun perempuan. Jadi kerja-kerja saya selama muda dan ibu muda itu banyak di sektor rentan ya, di isunya maupun di mengadvokasi isunya maupun bekerja bersama mereka. Perempuan di prostitusi, anak-anak, kemudian G dan waria panjang itu dengan Global Fund itu ketika saya jadi ketua Fatayat. Sampai sekarang teman-teman Fatayat masih melakukan itu untuk komunitas G, waria dan pengguna narkoba jarum suntik. Bentuknya apa? Isunya Pertemuan, forum, pelatihan. advokasi? Kalau yang ini khusus untuk melakukan tracing darah ya. Jadi kita bekerja sama dengan circle-circle mereka, key person mereka untuk memastikan 3 bulan sekali teman-teman yang beresiko ini untuk periksa darah. Kalau mereka terinfeksi HIV baru kita arahkan mereka untuk masuk ke lingkaran pengguna ARV rutin. Itu nanti beda lagi LSM yang menangani. Kalau kami sih lebih kepada edukasi untuk berperilaku yang tidak beresiko untuk orang lain maupun dirinya begitu. Kebetulan memang populasi kunci saja yang disasar. Itu untuk HIV/AIDS. Tapi isu-isu HIV/AIDS itu juga lama saya dalami. Coba saya tanya Mbak Hikmah, waktunya dalam sehari ada berapa jam sih? Kok kayaknya beda sama orang pada umumnya? Ya, itu kan rentang waktu hingga 54 tahun ini ya sayang ya. Jadi ada concern di situ, ada totalitas di situ, ada komitmen di situ, dan waktunya panjang sekali. Kalau bukan sesuatu yang totalitas dikerjakan. sih enggak. Totalitas dalam bentuk bahwa dipikirkan dengan maksimal iya, tapi kalau intervensi sih kan dibantu jaringan ya, dibantu Ada kerja teman-teman tim, yang lain. ada Tentu. kerja tim. Di Kopatara itu kita punya relawan, kita punya konselor, kita punya teman psikolog gitu ya. Kita punya jejaring karena Kopatara itu memang spesifiknya itu jaringannya dengan kepolisian tentu saja ya. Jadi klien tuh banyak titipan dari teman-teman di UPPA Polres yang enggak punya shelter kan. Shelter pemerintah kadang-kadang kan juga nggak ada yang nungguin, nggak ada yang masakin. Kalau kami nih ada ibu asramanya gitu. Dan so far sampai hari ini masih berjalan dengan baik berkat bantuan semua teman. Saya mungkin sangat humble sekali. Ya, sangat sosial sekali. Melidingnya dari jauh saja. Ada yang susah ditembus. Padahal ada yang dikerjakan tidak banyak, tapi klaim bahwa itu hasil kerja keras. Kalau yang ini kerja bersama. Kerja bersama. Nggak ada kerja. Luar biasa. Kerja sendiri tuh nggak ada. Dan Nggak tidak bisa. mungkin. Karena problemnya berat, jadi harus bareng-bareng dikerjakan. Emang passionate ya. Apakah itu ada faktor keluarga yang memang punya concern kayaknya juga? Iya. Umi saya almarhum, abah saya almarhum itu juga bergerak di NU cukup lama, dan Umi sama abah ini memang dekat juga dengan kelompok rentan ya. Jadi abah itu punya sejak kecil sudah biasa bertemu, sudah melihat berinteraksi itu. Jadi kita terbiasa melihat bagaimana orang tua tidak membedakan mereka yang di rumah itu. Abah dulu punya tamu spesial karena setiap Jumat itu di rumah ada makan bersama dengan orang-orang yang datang dari Jumatan ya, mulai dari Pak Camat, Pak Kapolsek hingga teman-teman yang disabilitas tadi. Ada yang terganggu mentalnya. Ini Abah mengajarkan diperlakukan sama. Jadi ketika misalnya kita yang lagi nyiapin di dapur, nanti Pak Bupati datang tuh mejanya apa enggak mau.
Jadi Iya, tidak diperlakukan sebagai yang VIP biasa sama. duduk bersama beliau itu kebetulan anak Down syndrome, tapi sudah dewasa ya, Down syndrome dewasa. Itu ya harus duduk bersama beliau, abah saya ini nggak boleh dipindah gitu. Jadi sekalipun dia agak non sewu ngiler Nggih. gitu ya. Dan ini abah saya nggak mau pisah dengan anak ini ya, dengan laki-laki ini. Pemuda yang sejak Iya, kecil pemuda sudah yang sejak kecil sudah Down syndrome. Jadi dari kecil saya mendapati bahwa menghilangkan stigma dan memperlakukan dengan hormat kepada semua manusia apapun kondisinya itu adalah bagian dari yang harus kita lakukan. Jadi ya itu pasti menjadi berkontribusi besar dalam membangun mind saya tentang bagaimana terus memperlakukan mereka yang rentan di kemudian hari. maka diakui ini berangkat dari teladan dan kemudian menjadi teladan. Belum, Insya Allah. belum menjadi Insya teladan. Allah. Proses. Insya Allah. Atau saya tidak merasa menjadi teladan itu penting ya. Jadi teladan itu jangan orang lah. Hari ini kalau teladan, saya itu sering mengatakan ke teman-teman begini, jangan meneladani saya karena tidak ada yang dari diri saya yang saya yang utuh itu Merasa pasti punya patut teladani. minus punya plus. Jadi yang harus diikuti adalah nilai-nilai yang kita yakini sebagai hal yang benar, yang saya sampaikan dan kita komitmenkan bersama, bukan sayanya. Karena kalau sayanya suatu kali mungkin saya bikin kecewa teman-teman. Saya bilang ke tim saya selalu begitu. Jadi ayo kalau kalian semua, kalau sampean semua beranggapan apa yang sedang kita perjuangkan dan kita yakini ini adalah benar dan baik, kita lakukan bersama. Bukan karena saya hikmah, bukan karena hikmah bukan ya, karena hikmah, tapi tapi karena karena value yang nilai-nilai dipegang. ini yang kita perjuangkan. Ya. Itu bikin teman-teman merasa lebih nyaman ya, karena mereka tidak harus kemudian apa-apa saya, mereka boleh merencanakan sendiri. Ya. Anak muda yang bersama saya di Duda Damai Jawa Timur, di banyak isu-isu tentang peace, lebih ke anak-anak muda yang kita himpun ini lebih berbicara tentang bagaimana membangun Indonesia yang lebih free, yang lebih toleran begitu ya. Itu juga begitu. Silakan. Kalian merdeka. Jangan mau salah satu hak penting kalian untuk merdeka merencanakan itu dicerabut dari diri kalian, termasuk ke kawan disabilitas. Apa yang kalian rasakan? Coba menurut kalian apa yang bisa dilakukan dengan situasi kalian? Karena kalau kita yang dikte kan nanti nggak sama dengan, Tidak sesuai dengan kebutuhan bisa jadi. kadang lucu loh Putri, yang sederhana misalnya alat bantu untuk disabilitas itu nggak sesuai karena kita nggak nanya dulu ke mereka Apa yang mereka butuhkan, truk yang model kayak gimana yang dibutuhkan, yang nyaman, yang seperti jadi apa. berkali-kali teman-teman atlet saya ini pemain bola saya ini mendapat bantuan krek yang katanya krek sport padahal nggak sesuai, Secara bukan fungsi itu tidak sesuai. akhirnya nggak dipakai, Tidak terpakai. atau kaki palsu nggak dipakai. Tapi ketika penyerahan itu disorot media, dipanggungkan, ini mungkin biaya seremoninya lebih tinggi dibanding pembelian kaki palsu. Mbak Hikmah, ini catatan sangat menarik. Catatan sangat menarik. Kembali pada tema kita hari ini untuk menuju Jawa Timur ramah difabel dengan semua upaya yang sudah Mbak Hikmah dan kawan-kawan lakukan, termasuk di DPRD Jawa Timur. Ada statement yang menarik bahwa belum semua daerah di Jawa Timur boleh dibilang ramah bagi penyandang disabilitas. Betul. Secara fisik, secara kebijakan. Kita mulai dari kota Surabaya dulu deh, ibu kota provinsi. Kan sudah dinobatkan sebagai ramah disabilitas. Sudahkah boleh jadi tolok ukur bagi kabupaten kota lain di Jawa Timur, atau bahkan Surabaya saja belum? Padahal pemerintah Surabaya sudah pernah mendapat penghargaan untuk itu. Artinya Ramah ada anak, apresiasi atas itu. Yang setahu saya yang lain adalah Situbondo Bondowoso. Bondowoso itu kabupaten kecil tapi memang pegiat disabilitasnya luar biasa. Ada Mbak Lili di sana. Kalau dia nonton, halo Mbak Lili, dia pegiat disabilitas yang luar biasa, sudah menasional, dan dia juga dorong bersama kawan-kawan circle-nya mempush pemerintah Bondowoso untuk melakukan sesuatu. Dan kepala daerah memberikan dukungan. Memberikan pada saat itu Pak Amin Said Husni ya, mudah-mudahan yang sekarang juga meneruskan. Nah, jadi kalau terma ramah nih Putri, ramah perempuan, ramah disabilitas, ramah anak, itu kan kemudian kita wujudkan dalam indikator ya. Karena ini program pembangunan kan harus jelas indikator, capaiannya, lalu verifikasinya.
ya. Untuk menyebut ini sudah tercapai atau enggak kan ada indikator yang harus ketercapaian dan terverifikasi. Nah, ini yang kadang-kadang kita belum mampu melakukan. Artinya gini, gradual saja respon kita. Oh, Surabaya dianggap ramah disabilitas karena apa? Oh, karena misal trotoarnya accessible itu kan baru untuk tunadaksa, ya kan? Sementara disabilitas itu banyak. Untuk tunarungu apa yang dilakukan? Untuk anak-anak yang disabilitasnya macam-macam ya, speech delay, mereka yang ada Down bahkan syndrome. Yang nggak mau di Down syndrome, ada anak autis itu tidak menjadi bagian dari disabilitas. Tapi kita keliru menyebut mereka difabel, misalnya. Jadi pemahaman seperti itu adalah menghormati mereka. Mereka lebih suka disebut sebagai difabel atau disabilitas. Dengerin mereka. Berbeda ya. Ya, dengerin mereka gitu. Kalau bagi saya sebagai pemerhati dan sebagai anggota DPRD menyarankan disabilitas itu kita artikan sebagai bukan tidak berkemampuan, tapi memiliki kemampuan khusus. Yang kita nggak punya. Pekerja ada tempat menarik di Jawa Tengah ya, Solo atau mana itu yang bos Pak Batik paling gede di situ, yang tangannya, yang tulis, yang mahal banget hasil apa itu produksi mereka, itu sebagian besar atau bahkan semua pekerjanya disabilitas. Kenapa? Karena beliau udah membandingkan, mempekerjakan mereka yang tidak disabel dan disabilitas itu beda. Kita tidak boleh menggunakan kata normal dan tidak normal. No, big no ya. Karena kita yang berkaki lengkap, telinga, mata belum tentu normal. Kalau hatinya cacat kan begitu. Betul. Jadi itu bukan urusan normal dan tidak sebuah normal. Refleksi, sepakat. Ini ibu bos ini perempuan pekerjanya memastikan bahwa pekerja disabilitas yang membatik itu jauh lebih halus, lebih karena mereka konsentrasi tinggi dan mereka tidak juga mudah terdistraksi. Iya, tidak banyak tuntutan, tidak suka demo kayak buru-buru kita yang lain gitu ya. Jadi itu mungkin yang membuat dia nyaman. Akhirnya dipasang target bahwa dia hanya mau menerima pekerja disabilitas. Dan itu kemudian menjadi ruang panggung yang bagi kawan-kawan disabilitas. Mereka bisa berkarya. Kalau di TikTok kita juga tahu di Medan ada ini ya, ada kafe yang semua pekerjanya semua itu Down syndrome ya. Masya Allah. Setiap kali lihat itu saya kasih like, saya kasih suka, saya pengen nangis ya, nangis dengan betapa mulianya pemilik kafe itu punya kesadaran yang luar biasa ya. Dan kalau yang mengunjungi lalu melihat mereka dengan tidak mata kasihan tapi mata bangga dan memberi hormat bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan khusus, bukan tidak berkemampuan, ini luar biasa ya. Mereka pasti akan bekerja dengan lebih dibanding yang situasi tubuhnya kebetulan sempurna begitu. Dan siapapun kita manusia itu akan merasa bermakna ketika kita punya kontribusi bagi orang lain. Betul, tentu saja. Apapun situasi kita secara fisik. Iya, betul. Jadi balik lagi, kalau hari ini menurut Mbak Hikmah masih banyak catatan yang harus diberikan kepada Provinsi Jawa Timur. Itu luas ya, tapi upaya itu harus dihargai. Jadi penghargaan untuk daerah ini ramah disabilitas itu harus terus dilakukan. Bersama Dinsos tentu sudah banyak upaya kegiatan bersama. Ya, baru kalau Dinsos untuk itu menyuarakan lebih macam-macam ya intervensi yang dilakukan Dinsos. Saya puji misalnya untuk RSBN Janti di Malang ya, yang saya tahu di Malang, mungkin ada juga tempat lain. Di RSBN ini mendidik netra dari seluruh Jawa Timur dan tidak hanya dari Malang untuk belajar meng-upskill kemampuannya. Dan ternyata pilihan pekerjaannya kan kalau netra ujung-ujungnya juga masas ya. Identik dengan itu. Oke, tapi itu memang yang mainstream mereka lakukan. Tapi gimana sih masasnya biar lebih ada nilai plusnya begitu. Maka kemudian di situ mereka diajarkan tentang siat, sulah, pijat ini, pijat itu yang macam-macam, termasuk titik-titik refleksi. Nah, itu memiliki nilai lebih mereka. Kemudian dibikinkan di situ namanya Spanet. Ini sekaligus promosi ya. Silakan mampir ke Spanet RSBN di Janti Malang. Itu kalau netra-netra kita binaan di area RSBN itu sudah melalui proses belajar bersama dengan salah satu hotel ternama di Malang untuk proses standarisasi yang memang profesional untuk massage. Tempatnya enak kayak spa beneran begitu, dan ini diupayakan oleh teman-teman UPTD di sana dengan sangat baik. Artinya begini,
respon itu beragam Ya. sesuai dengan jenis Kebutuhan, disabilitasnya. Tanyakan ke mereka butuh apa. Bukan kita Dan apa yang bisa mendikte, mereka lakukan, ya. betul. Kebiasaan pemerintah untuk datang seakan menjadi yang paling tahu dan yang paling serba tahu, lalu disabilitas itu diusung-usung di panggung ketika Padahal Hari bukan objek. Disabilitas Ya. Internasional untuk menerima sekadar kursi roda, sekadar alat bantu dengar, sekadar ini, lalu mereka dianggap menyelesaikan tugasnya sebagai pemerintah, sebagai bagian dari fungsi kenegarawan. Itu menurut saya big no-no banget ya. Nggak sebatas itu. Nggak sebatas itu. Nggak sebatas Bukan seremonial dan selebrasi Yes, semata. pemerintah harus memfasilitasi masyarakat untuk tidak menstigma. Apa programnya coba? Saya ingin tanya. Kan harus ditanya. Untuk membuat disabilitas tidak terstigma, apa yang dilakukan pemerintah? Ini sebuah pertanyaan. Ya. Apa yang sudah dilakukan? Iya, untuk itu jangan berpikir bahwa ramah disabilitas itu ya hanya menyediakan ini itu dan ini itu yang rupa-rupa infrastruktur. Itu saja Tapi belum stigma semua itu yang harus melakukan. dimulai. Dari stigma Justru dulu. stigma. Ketika kita melihat mereka dengan penuh kasihan, padahal mereka lebih senang diberdayakan. Ya, macam-macam lah. Jangan disabilitas lah. Orang biasa saja yang kita lihat hari-hari, ada yang full hidupnya memang harus di-charity ya. Dikasih tok Ya. ya, karena udah lansia, sudah ndak bisa ngapa-ngapain, charity. Tapi ada orang yang miskin, ndak mau, Nggak cuma mau. dikasih tok itu. Bagi mereka lebih senang dikasih kail. Sama Ya, teman modal usaha disabilitas misalnya. kita juga begitu. Mereka itu juga lelah kalau hanya menjadi bagian dari penerima sosial safety net ya, jaring pengaman sosial, sementara pemberdayaan untuk mereka tidak dijalankan. Begini. Oke. Saya tarik sedikit ke belakang. Mbak Hikmah aktif di Fatayat NU, Bu Khofifah juga aktif, pasti cerita-cerita itu juga didengar. Bu Khofifah sebagai pemerintah Provinsi Jawa Timur, kepala daerah, punya wewenang untuk bisa membuat peraturan daerah yang kemudian sesuai dengan apa yang tadi disuarakan oleh kawan-kawan disabilitas. Sejauh mana? Kalau bicara dari soal sisi regulasi. Kita punya perda yang usianya sudah out of date ya, tahun 2003 kalau tidak salah. Perda terakhir kita tentang disabilitas. Ini tahun ini bukan dari Pemprov tapi dari DPRD. Kita bikin perda inisiatif untuk mengupdate. Jadi melakukan revisi terhadap perda lama itu untuk dimasukkan hal-hal yang lebih update. Karena perda di tahun 2003, kalau nggak salah 2003, saya lupa tadi nggak baca, itu Poin apa yang paling dirasa? mengatribusi undang-undang yang sudah lampau. Undang-undang tentang disabilitas yang terbaru ini harus kita atribusi menjadi perda kita yang baru. Apa yang baru itu? Misalnya disabilitas tidak dipandang sebagai kelompok masyarakat yang hanya dikasihani, tapi diberdayakan. Diberdayakan itu di apa? Di pendidikan. Berarti pendidikan inklusinya mesti dibenahi dong. Diberdayakan itu di apa? Di ekonomi. Berarti pemberdayaan ekonominya disentuh dong, gitu ya. Lapangan kerja untuk disabilitas tentu harus disediakan. Nah, ini kata diberdayakan itu menjadi relate, tidak hanya menjadi slogan, gitu ya. Sekali lagi, intervensi terhadap disabilitas di perda nanti yang baru yang akan dibahas di tahun ini oleh Komisi E, ini tidak pakai pansus, hanya dikerjakan oleh Komisi E bersamaan dengan perda tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang baru. Itu kita akan melakukan proses meng-highlight kebutuhan A sampai Z-nya ya, hulu hilir dari semua detail yang dirasa relevan dengan kebutuhan disabilitas hari ini. Dan kita akan tegaskan di situ bahwa pekerjaan teknisnya, strategis dan teknisnya itu dikerjakan oleh all OPD, tidak hanya oleh satu OPD saja. Saya mau contohkan gini, Bina Marga itu berkaitan enggak sih dengan program disabilitas? Sangat. Mereka kalau membangun jalan dan bangun jembatan yang ramah disabilitas kayak gimana? Cipta Karya membangun fasum yang ramah disabilitas kayak gimana? Jadi semua OPD lintas, tidak hanya dinas sosial, karena kalau tidak dinas sosial itu kan satu OPD saja, memberi kan lebih banyak ke kelompok yang memang betul-betul rentan. Itu ya harus berbicara tentang kelompok rentan disabilitas ini. Lintas sektor, semua pihak harus melibatkan diri. BPBD ketika terjadi bencana, maka untuk disabilitas seperti apa manajemen spare-nya atau manajemen pengungsiannya. Untuk mitigasi resiko, sekarang ini tidak hanya Destana yang kita kuatkan, tapi Katana. Destana itu maksudnya Desa Tangguh Bencana, yang dilatih
relawan. Lho lek terjadi bencananya di pucuk desa. Ya. Apa uangnya terjadi longsor det, sekian menit pertama kan yang penting ya. Relawannya di kerajaan, pusat kota desa namanya kan kerajaan. Lari ke sini dia terhambat. Maka yang harus paling ditangguhkan siapa untuk mitigasi resiko? Orang yang paling mudah terdampak. Ya, yang bencana. secara lokasi Dan kondisinya. Kondisi. Lansia, disabilitas itu justru yang paling harus dilatih. Mbah lek gempa mangke ngeten. Oke. Untuk mereka yang disabilitas badisnya ya. Orang yang ada di Respon sekitarnya tubuh ya. orang-orang sekitar. Yes, itu yang harus kemudian dilatih dan dikuatkan. Jadi all OPD, all isu termasuk di dalamnya tentu saja peran masyarakat, media, dunia usaha, dunia industri Semua juga harus terlibat. Yes. Sedang dalam proses digodok perda ini, Ya. ditargetkan akan selesai kapan Tahun supaya ini, dampaknya tahun ini. Mudah-mudahan nggak lepas dari tahun 2025 ya. Amin. Karena kita bareng-bareng menggodok 2 perda sekaligus di Komisi E. Sudah berapa persen Belum, yang baru running ini perda perempuan dan anak tahun 2000 tanggal 23 ini adalah hari terakhir proses perencanaan. Oke. Sudah masuk pembahasan. Setelah itu langsung kita perencanaan yang disabilitas. Karena kan yang subjeknya nanti yang mengelola dan meliding pembahasan kan sama di Komisi E. Nggak kerasa udah 30 menit, tapi saya masih Iya. punya banyak sekali pertanyaan. Iya, Kayak betul. ngobrol sama tetangga sendiri rasanya ya. Mbak Hikmah. Rumpi asik gitu Iya, ya, Mbak Putri. Hikmah. Salah satu yang tadi kita garis bawahi adalah pemberdayaan, dan itu harus berangkat dari stigma. Kawan-kawan disabilitas tidak butuh dikasihani, mereka punya special abilities, kemampuan khusus yang kalau kita rangkul itu akan memberikan nilai lebih, nilai tambah bagi mereka dan masyarakat. Betul. Nah, bicara tentang lowongan pekerjaan. Yes. Kalau tadi sudah ada pemilik usaha yang menyadari bahwa ternyata kawan-kawan disabilitas itu terampil sekali, tidak mudah terdistraksi, hasil karyanya betul-betul rapi begitu ya untuk membatik. Memungkinkan nggak konsep semacam itu diadopsi oleh pengusaha minimal dari tipe usaha yang sama terlebih dahulu sebelum menyentuh tipe usaha lainnya? Sangat mungkin. Tinggal membangun awareness-nya. Awareness Dan memfasilitasi teman-teman disabilitas untuk punya kemampuan atau skill yang diharapkan sesuai dengan tuntutan pasar tadi, tuntutan pasar kerja soft tadi. skill, added value. Ya, itu pasti. Jadi kita punya 16 BLK. Saya dorong mereka, kami Komisi E mendorong 16 UPTD BLK ini untuk menyediakan ruang bagi disabilitas belajar di sana. Sudah mulai banyak barista disabilitas. Ya, karena itu sangat bisa dikerjakan oleh siapa saja, termasuk kawan-kawan disabilitas. Di Malang sudah kita mulai, karena memang di Malang ada 2 BLK. Di banyak tempat lain kita minta. Kalau enggak bisa satu kelas full untuk mereka, dalam satu angkatan warga belajar itu ada teman-teman kita yang disabilitas yang diikutkan. Dan itu sangat mungkin. Nah, BLK ini maaf yang dinaungi Disnaker Trans. Disnaker Oke, Trans. lanjut. Di luar itu sebelumnya tentu pendidikan, maka ya pendidikan inklusi kan begitu ya. SLB dan pendidikan inklusi. Jadi gini, apa yang kadang ada kepala daerah yang tidak paham apa bedanya SLB dan pendidikan inklusi. Tidak paham juga tentang fungsinya gitu ya. SLB itu untuk anak-anak, untuk mereka disabilitas warga belajar yang memang nggak memungkinkan untuk belajar di sekolah reguler. Itu memang harus di SLB. Karena memang kebutuhannya sangat super duper spesifik. Sebagai contoh misal Down syndrome yang memang levelnya memang tidak mungkin bisa mengejar apa yang disampaikan untuk di kelas semua calon umum. Siswa disabilitas itu ada namanya assessment. Ya. Nah, dari proses assessment itu kita tahu mereka harus SLB atau boleh sekolah inklusi. Nah, sekarang ini yang pemahaman akan perbedaan ini dulu. Yes, itu yang kadang ketidakpemahaman itu juga diikuti oleh tidak pahamnya, tidak aware-nya orang tua. Misalnya orang tua disabilitas lebih nyaman anaknya di SLB, kalau di sekolah inklusi nanti kumpul anak-anak lain, anak saya dibully. Nah, salah satu khawatiran. Padahal kalau anaknya memang siap didik di sekolah reguler, dia mendapatkan manfaat ganda. Pertama, dia akan bersaing dengan anak-anak lain yang level kompetensi kognisinya sama. Kognisi. Karena memang tidak ada kendala kognisi nih case-nya ya. Ataupun kalau ada kendala keterlambatan dan sebagainya itu tidak parah ya. Ada di rentang yang masih memungkinkan untuk belajar bersama.
pada keluarga-keluarga anak disabilitas yang mau masuk pendidikan inklusi, sering kami sampaikan justru harus berbahagia, anak-anak ada di situasi real world mereka di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya mereka pincang lalu di kelas dipoyoi, dibully, hei pincang, hei picek atau apa, itu the real world-nya mereka akan hadapi itu nantinya. Kalau mereka selalu dilindungi, selalu disayang, selalu dijauhkan dari hal-hal yang bikin mereka rapuh begitu, secara mental akan terdidik, dilindungi, butuh seumur hidup. Kalau kan orang tuanya bisa jadi meninggal, kakak-kakaknya belum tentu peduli, bagaimana mereka hidup nanti kan? Bisa survive. Nah, bisa survive-nya tentu harus dimulai dari life skill-nya harus terjaga. Karena itu masuk di sekolah inklusi itu bagian dari pendidikan, gesekan-gesekan dengan the real world tadi supaya kuat. Bagi anak-anak lain yang nggak disabilitas gimana? Nah, mereka, ini satu pendidikan. Nah, kadang orang tua keberatan kan? Kelasku jadi lamban karena ada anak disabilitas di situ. Salah banget. Saya sering ingatkan kepada orang tua, ketika kita beruntung di kelas anak kita ada anak disabilitas, kita harus merasa beruntung. Kita ngajari anak kita empati, toleransi, bermurah hati. Susahnya setengah mati. Tapi ini ada laboratorium hidupnya loh. Di kelasnya sendiri mereka bisa praktik langsung. Belajar untuk tidak memperlakukan berbeda, belajar untuk tidak merendahkan dan menghakimi. Dan tidak teori kan? Karena langsung lebih dari ada teori. Laboratorium hidupnya. Jadi beruntung juga untuk anak-anak kita di kelas-kelas inklusi. Mereka langsung P5-nya itu nggak perlu pakai narasi untuk dihafalkan saja lalu diujikan, tapi betul-betul diamalkan dalam keseharian. Itu. Jadi apa sih yang kita inginkan dari anak kita? Masa nilai yang bagus, tapi kan life skill. Lebih dari itu, life skill. Kolaborasi kan? Ya, kesediaan kolaborasi. Masa depan. Anak pinter malah gak iso kerja sebabnya dia selfish banget ya, hanya bisa dengan dirinya sendiri. Ya lek dadi saintis periset iku gak perlu wong liya gitu ya. Tapi kalau kerja-kerja lain saya pikir harus kolaborasi. Maka bersama dengan teman-teman yang beragam itu membuat dia menjadi lebih bisa memahami dan berempati. Itu keluar biasanya. Pendidikan inklusi. Ini satu aspek yang saya bayangkan kalau dalam ranah sejak dini sekalipun sudah dikondisikan, kita aware, kita bersedia untuk memberdayakan karena memang mereka punya kemampuan spesial khusus gitu ya. Indonesia sangat mungkin untuk bisa jadi negara maju. Sangat. Berangkat dari cara memperlakukan bangsanya. Sangat. Waktu kita jadi tuan rumah Piala Menpora tahun lalu ya 2024, bersama nih maksud saya bersama jadi tuan rumah Piala Menpora, ada 8 klub dari seluruh Indonesia ikut waktu itu, 12 rencananya tapi beberapa mundur. Itu sempat klub dari Jepang sama India sama mana itu 3 negara lain mau ikut. Saya tolak. Saya bilang alasannya nggak berani, di negara maju itu standar untuk perlakuan terhadap disabilitas itu kan sangat tinggi ya, strict sekali, strict banget. Betul. Sementara mungkin yang kita siapkan di sini jauh dari masih standar level moderate. Jadi jangan-jangan itu nanti membuat kita digeneralisasi sebagai negara yang abai terhadap disabilitas, karena kita bilang enggak, kita belum siap. Bukan karena pesimis tapi karena sadar diri aja. Infrastruktur kita tidak memungkinkan kita untuk menerima tamu-tamu asing yang disabilitas. Jadi akhirnya kita hanya bertanding dengan 8 klub dari yang dari luar Jawa Timur itu ada dari Jakarta, Jogja sama mana saya lupa. Sekalipun secara skill mampu bersaing, tapi itu tadi. Oh iya, ini lebih kepada budaya, kepanitiaan. Kita merasa tidak siap untuk menerima mereka dengan layanan yang sesuai dengan standar negaranya. Itu artinya apa sih keraguan kami ini? Karena kita menganggap Indonesia memang belum aware gitu loh. Harus diakui. Iya. Tapi mungkin itu juga di satu sisi bikin disabilitas kita lebih tahan banting. Kalau lagi ngobrol sama teman-teman disabilitas, Mbak Hikmah, cerita apa yang menurut Mbak Hikmah paling menyentuh dari mereka? Bukan dalam konteks kasihan ya, tapi dalam konteks mereka seistimewa itu. Bagaimana mereka bercerita tentang membangun kepercayaan diri anaknya. Anaknya mungkin ini bicara parenting, tidak difabel ya. Ada pasangan disabilitas, anaknya tidak difabel. Pasangannya difabel, pasangannya difabel. Sama dengan ada pasangan yang ODA gitu ya. Anaknya karena memang sejak awal ketika hamil kita advokasi untuk lahir dengan PMTCT namanya. Jadi anaknya tidak tertular karena dilahirkan dengan situasi yang sangat terstandar untuk pasangan orang dengan HIV/AIDS. Kepada pasangan dengan
anak spesial dengan keluarga spesial ini kan orang tuanya punya cara pendekatan yang luar biasa berbeda ya. Jadi meyakinkan anak-anaknya untuk tetap bangga dengan situasi rumahnya itu kan tidak mudah. Ya. Anak-anak ya, secara anak-anak dari usia-usia ketika mereka masih membentuk tata nilai di 3-6 tahun. Mereka melihat orang tuaku berbeda dengan orang tua temanku. Iya. Itu gimana kemudian anak-anak tetap merasa bangga dan fine dengan situasi orang tuanya. Karena kadang-kadang ada keluarga disabilitas yang malah menjauhkan anaknya karena khawatir ya apa lek perlu anaknya itu diasuhkan ke saudara yang lain. Karena nanti supaya mendapatkan anaknya, perlakuan yang baik dari masyarakat. Ini menurut saya salah ya. Justru anak ini lahir di keluarga istimewa yang dia anak ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar banyak sejak dini, ya kan. Sayangnya mungkin ada ketidaksiapan dari sana sini ya, dukungannya juga kurang. Itu kisah-kisah yang menurut saya ketika bagaimana mereka mensupport anaknya untuk tetap percaya diri itu menurut saya luar biasa. Peran teknologi, media sosial membangun advokasi penerimaan terhadap kawan-kawan disabilitas. Mbak Hikmah lihat sejauh mana? Karena makin kesini salah satunya tadi kita belum pernah berkunjung ke Medan, tapi di sana ada kafe yang karyawan atau pegawainya Down syndrome semua ya. Itu informasi cepat kita terima. Kita berharap best practices yang ada di Medan yang sudah terbukti itu bisa menginspirasi yang lain, menjadikan itu sebagai inspirasi dan cepat diterima kan, karena di media sosial kan sedemikian rupa vibes positifnya kita tonjolkan. Jadi itu membantu dari sisi mengedukasi yang lain dengan cepat. Nah karenanya kita dorong juga ini kelemahan kawan-kawan disabilitas juga begitu, mereka juga tidak semuanya aware dengan media sosial. Sekalipun ada yang aktif bermedia sosial dan kemudian menjadi selebgram secara positif, tapi ya kan harus narik komunitasnya juga ya. Betul. Ada yang secara pribadi memang luar biasa, tapi dia di komunitasnya kurang kuat gitu. Karena sebetulnya ada spesifik juga ya teman-teman disabilitas ini. Misalnya nih yang organisasi tunanetra itu ada beberapa. Tidak hanya Pertuni tapi ada juga yang nama-nama lain ya. Mereka ini karena mungkin situasinya itu cenderung competitiveness-nya kuat banget gitu. Jadi kita harus betul-betul berlaku adil, sama-sama karena mereka sensitif. Oh kok itu lebih dekat sama Bu Hikmah, kita enggak gitu-gitu lebih ya. Karena situasi mereka membuat mereka kayak gitu. Jadi kita yang harus tahu dan mengartikan itu dengan positif dan menerangkan bahwa semua respon itu ya plus minus kurang lebih tidak boleh bergantung gitu ya, bahwa kita juga punya keterbatasan waktu, jadi mereka juga harus paham bahwa tidak semuanya bisa direspon akomodasi dengan segera ya. Karena mereka sensitif gitu ya. Lingkungan yang bikin mereka sensitif secara psikologis ya, lingkungan pengasuhan ketika anak-anak juga bikin mereka berkembang, bertumbuh menjadi sosok yang sangat sensitif. Ini yang agak disayangkan ya. Jadi mereka kurang struggle gitu. Kalau bicara membangun sosok atau ketokohan dari kawan-kawan disabilitas yang di Jawa Timur, Mbak Hikmah melihat nggak itu menjadi salah satu upaya yang bisa menjadi role model bagi kawan-kawan disabilitas lain? Peran role model. Mestinya bisa ya. Di kita ini kawan-kawan pejuang disabilitas yang ada di Kediri itu ada ibu, dia disabilitas juga apa enggak ya, saya lupa yang beliau koordinator atau semacam ketua komunitas, kayaknya beliau juga disabilitas, saya lupa, harus dikonfirmasi harus dikonfirmasi. Kenapa? Beliau punya rumah disabilitas yang melakukan misalnya gerakan ngaji bareng dan netranya itu bisa ngaji dengan braille ya. Ada sekarang bukan braille lagi, braille sudah off date. Maafkan. Tapi masih dipakai. Tapi ada yang terbaru teknologi atau dalam bentuk audio semacam. Ada audio. Teman-teman netra itu bisa WA dengan saya loh. Betul. Bisa. Dan tata bahasanya sangat baik. Cuman saya kalau menjawab harus dengan bahasa lengkap. Betul. Mereka bilang, Bu Hikmah kalau menyingkat yang menjadi YG saya masih bisa kok dia. Tapi kalau untuk kata-kata lain gitu. Karena kan itu akan, saya juga takjub ya mereka bisa membaca dan membalas gitu. Iya. Dari audio menjadi ini. Saya bisa berkomunikasi dengan mereka. Tapi enggak semua disabilitas netra tahu itu kan? Ya, tahu. Jadi saya dengar cerita Mbak Hikmah ini ya. Orang tua punya peran sangat besar, keluarga, masyarakat di sekitar, pemerintah, stakeholders, genap pihak semua harus terlibat. Yes.
Karena kalau orang tua sudah melakukan upaya terbaik tapi ternyata masyarakat tidak berpihak, Iya, akan berat, berat banget. termasuk dunia usaha. Iya. Nah, dunia usaha ini yang meyakinkan mereka bahwa seperti keyakinan senior pembatik yang ada di Solo tadi itu ya kan tidak mudah ya. Mereka harus ini dulu. Kadang mereka gini, siapa Bu yang menyediakan disabilitas jumlahnya sekian saya butuhnya tapi punya keterampilan sekian. Kan itu juga ngomong hal teknisnya, asramanya gimana. Ya. Mereka macam-macam hal ya, macam-macam. Makanya perlu disentuhnya kayak by system gitu. Ada sebuah sistem yang memang harusnya mengatur dan diatur untuk pekerjaan bagi disabilitas yang layak bagi mereka. Sistem yang dimaksud program, kebijakan, Iya, regulasi, semuanya. Kalau ngomong sistem itu kan semua aspek. semua variabel ya. Dan kalau ngomong sistem itu berarti kita tidak hanya bergantung kepada 1-2 orang kan. Sistem ini akan terus bisa menyentuh berjalan siapapun Siapapun yang man melakukan. behind-nya ya, siapapun yang ada di belakangnya. Gitu. Baik Mah, balik lagi ke pertanyaan. Tadi kan kita bicara industri atau pelaku usaha dari sisi swasta. Sekarang saya mau tanya dari sektor pemerintahan. Prosentase untuk kawan-kawan disabilitas, peluang kerja untuk kawan-kawan disabilitas. Itu saya juga heran ya. Mestinya undang-undang itu yang paling harus melakukan law enforcement kan lembaga pemerintah ya. Cuman sekarang katanya sih lebih digalakkan lagi. Ada Lebih tegas lagi iya, juga. lebih tegas lagi pelaksanaannya. Berapa persen itu kan ada? Ya, kalau untuk sektor pemerintahan tercatat peluang kerja harus disediakan 2%. Kalau untuk sektor 2%. swasta 1%. Nah, itu yang memang berkesesuaian, tentu saja berkesesuaian. Ideal. Ada banyak kok yang masih bisa dilakukan oleh kawan-kawan disabilitas yang berkemampuan supaya mereka tetap bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya. Itu kadang saya sedihnya nomor gini satu loh. itu bekerja sesuai kemampuan. Iya, saya tuh sedihnya begini loh. Mereka udah ada beberapa kampus kayak kalau di Malang tuh UB ya. UB itu ada program vokasi untuk mereka yang penyandang disabilitas. Sudah dikasih kesempatan untuk sekolah tinggi-tinggi, taunya pekerjaannya non sewu kalau netra kembali jadi Massage, terapis. Padahal ada juga loh ketua Pertuni pertama dulu itu profesor di UGM kalau nggak salah, yang saya kenal ketika saya masih remaja. Itu profesor guru besar, akademisi bisa karena dukungan orang-orang di sekitarnya yang luar biasa. Yang saya sedih gini, ketika di pendidikan lanjut kayak perguruan tinggi di UB ya, ada kan kelas khusus yang diperuntukkan untuk disabilitas yang tanpa tes, seperti nggak sama jalur dengan yang lain-lain, jalur khusus. Ternyata peminatnya disabilitas kaya, coba anaknya orang kaya yang disabilitas, karena mereka ada badis, ada kendaraan, jadi mereka ada yang nganterin, ada yang jaga. Bagaimana gitu ya. dengan kawan-kawan disabilitas yang butuh disentuh, kelompok rentan, miskin, bahkan miskin ekstrim? Saya pernah punya anak yang sekian tahun waktunya itu bersama kami di shelter ya. Waktu itu kantor saya masih di Malang. Itu dia KDRT lah, katakanlah KDRT begitu, lalu ikut kita. Dia disabilitas tunadaksa, tapi agak parah sih tunadaksanya. Kita push dia karena pinter masuk UB. Nah, karena kami tidak bisa menyediakan kendaraan tentu saja ya, dia juga tidak bisa pakai motor. Sementara secara kompetensi akademis dia mampu. Akhirnya dia pakai angkot. Dan UB bagusnya adalah menyediakan kawan-kawan mahasiswa lain untuk jadi badis, jemput dari angkot ke fakultas. Itu ada piketnya begitu ya. Itu menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler kawan-kawan mahasiswa yang peduli. Dan mereka punya jadwal anak-anak asuh saya ini ya, sekian waktu bersama saya ini. Jadi luar biasa. Lantai 5 tempat dia kuliah, teratasi karena ada lift. Suatu kali lift mati. Nah, dia bercerita, dia turun naik lantai 3, saya marahin kan karena langsung sakit dia. Balik ke shelter badannya demam, sampai saya angkut ke rumah karena kalau di shelter nggak ada, takut yang jaga kurang begitu ini. Karena dia memaksakan diri. Jadi ada keinginan yang kuat dia untuk belajar, melampaui dari batasannya. Sayangnya anak-anak saya yang luar biasa ini karena kemudian sering jadi duta-duta ya untuk beberapa kegiatan aktif, diambil kementerian di ini, dia nggak menyelesaikan S1-nya. Padahal dosen pembimbingnya telepon terus saking menonjolnya soft skillnya, akademisnya terbengkalai. Sayang sekali. Sekarang kita sih sudah lost kontak. Terakhir kita tahu dia banyak bekerja untuk Kementerian Sosial. Ya apapun lah, nggak selesai S1 tapi mungkin karena pengalamannya sangat kuat,
dia akhirnya menjadi sosok yang luar biasa, inspiratif di tempatnya. Mudah-mudahan sekarang ini. Jadi kisah-kisah kayak gini ini kan perlu dipopulerkan, saya pikir Betul, ya. betul. Bukan mempopulerkan yang membantu loh ya. Sepakat. Ya, kadang-kadang kita cari panggung. Itu yang saya kurang sepakat. Jadi kalau kita niat membantu, yang dipopulerkan ya subjeknya, Subjek. bukan kitanya. Karena kita memperlakukan yang bersangkutan sebagai subjek, bukan yang bersangkutan objek dan kita Ya, subjeknya. betul. Kita dapat yang lebih kok dari itu, berkahnya. Berkah, Itu berkah. yang- Nah kalau udah kayak gini tembusnya ke langit, Ke soalnya. langit. Jalurnya beda. Iya, jalurnya beda. Hitung-hitungan rezekinya. Mbak Hikmah, di waktu yang terbatas ini, Mm-mm. em, Ini boleh diminum ya? boleh, Masya Allah, saya persilahkan. Ini bisa-bisanya saya ngajak ngobrol, saya terpesona sampai saya nggak nawarin minum. Monggo diunjuk. Ya, terima kasih. Tadi disampaikan terkait perda, revisi juga sudah disampaikan juga, poin-poin yang nantinya akan disesuaikan. Kalau boleh tahu berapa persen dari perda sebelumnya yang sampai perlu dibongkar, diubah, diotak-atik? Agak banyak. Cuman draft nolnya ini kan belum selesai. Iya. Ya. Kita baru diskusi-diskusi diskusi-diskusi intens, termasuk sudah pernah ada komunitas disabilitas yang datang ke kantor Yang dihadirkan? ya. Mereka yang audiensi untuk memberi masukan. Jadi kami undang nih, tidak harus meminta waktu untuk audiensi. Kita tahu waktu kami terbatas ya. Komisi E itu kan jujukannya audiensi untuk banyak pihak gitu. Jadi kawan-kawan tidak harus datang secara fisik, beri kami masukan, bisa lewat surat, lewat email, lewat WA pun cukup. Kasih masukan kami untuk pegiat-pegiat disabilitas dimanapun maupun teman-teman disabilitas sendiri. Baik, Mah. Kita sedang Boleh menyusun dibagi perda. salurannya mumpung di sini. Kalau beremail atau bersurat sebaiknya pakai kemana? saluran DPRD saja. Saluran DPRD Jatim. Iya, Nanti akan diteruskan ke websitenya Komisi E langsung. akan diberikan langsung ke Komisi E, dan bisa juga langsung ke Komisi E, nanti bisa menghubungi staf di Komisi E ya. Kan ada tuh jalur apa yang bisa dilihat kontaknya Komisi E seperti apa. Jadi kontaknya DPRD untuk disambungkan ke staf Komisi E. Jadi silakan bersurat juga boleh. Kalau dengan surat kan kami mungkin lebih bisa melihat secara utuh arsip ya informasi itu sekaligus diarsipkan. Sampaikan sebanyak mungkin pendapat dan saran panjenengan semua untuk proses perda ini mumpung masih belum berlangsung. Cuman itu yang ditunggu. Disclaimer-nya Mbak Putri, Silahkan, ini mohon dengan sangat harus dipahami bahwa mau regulasi sebanyak apapun, sekuat apapun di Indonesia ini hanya berapa persen ya menjadi bagian penting dari penguatan respon. Jadi nggak banyak persen. Sayangnya begitu. Artinya selain regulasi ini yang dalam proses akan disiapkan sebaik-baiknya. Niat baik, awareness itu jauh lebih penting. Jadi gini, ada regulasi ini memang menguatkan kita untuk ada legitimasi. Legitimasi, betul. Kita bisa ngomong di TAPD ketika penyusunan anggaran misalnya, sudah ada perda loh, tolong nih tambahin nih anggaran yang aware terhadap disabilitas. Itu iya. Ya. Cuman jangan diharap bahwa perda ini menyelesaikan banyak hal. No. Tidak akan. No, big no, tidak begitu. Ini baru secuil dari sekian puzzle yang harus kita tempel untuk bikin keberdayaan dan pelindungan disabilitas. Jadi PR kita masih panjang dan itu perlu penyertaan semua pihak. Penyertaan semua pihak, termasuk kawan-kawan media ya. Ya. Kompas TV dan yang lain-lain sangat-sangat diperlukan kehadirannya untuk menguatkan isu-isu ini. Mbak Hikmah, terima kasih sudah berkenan hadir Sama-sama, hari Putri. ini. Senang sekali ngobrol, betul-betul rasa ngobrol dengan kakak sendiri. Iya, senang juga kalau hostnya nyambung ya. Saya belajar banyak sekali. Sama, Ada satu hal, ya. tidak perlu koar-koar untuk jadi teladan. Karena pada akhirnya orang akan melihat dan menilai value yang baik itu yang akan dilakukan. Dan value bagaimana Tapi upaya saya pemberdayaan. Tidak. Saya tidak sedang bicara Mbak Hikmah tidak perlu diteladani. Beliau nggak minta. Tapi value Mbak Hikmah wajib kita teladani. Mbak Hikmah, terima kasih sudah hadir hari ini di podcast saja. Sapa Jatim. Sehat selalu. Sama-sama. Dan juga. mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ngobrol seru lagi. Sip. Masih banyak tema-tema lain ya. Banyak kita diskusikan yang lain ya. Enaknya berikutnya apa? Drakor. Terima kasih sudah nimbrung hari ini. Jangan lupa subscribe, di-share informasi ini khususnya buat teman-teman disabilitas supaya bisa langsung bersuara, bersurat, menyampaikan, tidak harus audiensi ya ke DPRD Jawa Timur selagi perdanya dalam proses, masih dalam bentuk draft supaya bisa sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan disabilitas. Saya Rizky Putri pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast saja berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Hikmah.